بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نسألك يا ربنا أصلح لنا النية والذرية والعمل. Akhwati fi din, azza Allah wa iyyakum. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, saudara-saudari, akhwat, halaqah Darus Sa'adah ataupun siapa siapa saja bergabung di petang hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya sehingga pada petang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu taman-taman surga, ya, di dalam salah satu tempat yang tidak akan ada kerugian sedikit pun untuk orang-orang yang berada di dalamnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari jalur Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, meriwayatkan, setelah menceritakan tentang keutamaan orang-orang yang bermajelis ilmu, Rasulullah SAW mengatakan, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kumpulan kaum yang tidak akan ada kerugian sedikit pun ketika seseorang bergabung dengan mereka. Apapun yang dilakukan selama masih di majelis ilmu, berdoanya dan sebagainya, bahkan duduk saja bersama dengan para penuntut ilmu adalah sebuah kebahagiaan, adalah sebuah keistimewaan, adalah sebuah kemenangan. Ahbati fillah azanallahu wa iyyakum, kita masih bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam rangkaian nasihat-nasihat beliau kepada sekalian para penuntut ilmu, khususnya kepada sekalian para penghafal Quran, ataupun lebih khusus lagi dan lebih umum bentuknya untuk setiap para pembaca Al-Quran. Ahbati fillah azanallahu wa iyyakum. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kelalaian dan kesalahan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang adab-adab sebelum membaca Al-Quran. Setelah sebelumnya, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan kepada kita semua nasihat bahwa kalau mau membaca Al-Quran, kalau ingin memulai membaca Al-Quran, hendaknya mempersiapkan zahir Anda sebelum membaca Al-Quran. Dari kebersihannya, dari kesucian, ya, terlepas dari kesucian yang besar, hadas besar ataupun hadas kecil, kemudian disunnahkan untuk berwudu, kemudian disunnahkan pula untuk bersiwak, ya. Semua ini adalah bentuk persiapan seorang ketika ingin membaca kalam Allah. Karena sekali lagi kita ingatkan dan kita tekankan, yang sedang kita kaji ini, yang sedang kita bahas ini adalah bagaimana seorang muslim dia bermuamalah dengan sesuatu yang mulia dan yang besar. Kita semua sepakat bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Rabbuna Rabbul Izzati wal Jalalah adalah sesuatu yang mulia. Karenanya, kalau ingin bermuamalah dengan sesuatu yang mulia, yang istimewa, maka persiapannya pun harus istimewa pula. Dan itu sudah kita lewati dari ragam nasihat-nasihat dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada nasihat beliau di fasal yang terbaru ini, yaitu fasal yang kita berikan judul menghatikan setiap ayat Al-Quran, atau bisa diberikan judul yang lain, menghayati setiap bacaan setiap ayat dari Al-Quran. Pembahasan ini, ahibati fillah, akhwati fiddin, adalah pembahasan yang menjadi inti dari Al-Quran itu diturunkan. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan tentang alasan diturunkannya Al-Quran? Di dalam surat Sad ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu mubarakun." Sebuah kitab, yaitu Al-Quran, diturunkan dengan penuh keberkahan. Untuk siapa? Untuk kaum muslimin, untuk umat Islam. Liyadabbaru ayatih. Tujuannya apa? Al-Quran ini diturunkan agar ditadabburi setiap maknanya. Maka bab yang akan kita bahas ini adalah bab inti yang harus benar-benar diperhatikan. Kalau bisa, nanti dipraktekkan. Apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam fasal ini? Beliau mengatakan, Faslun fi wujubil khushu'i wat tadabbur qabla syuru'i fi qira'atil Qur'an. Bab
atau fasal keharusan menghadirkan hati di saat membaca, sebelum membaca ayat-ayat Al-Quran. Beliau mengatakan, فَإِذَا شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَكُنْ شَأْنُهُ الْخُشُوعَ وَالتَّدَبُّرَ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ. فَإِذَا شَرَعَ, ketika dia ingin membaca Al-Quran, ketika dia ingin memulai membaca Al-Quran, فَلْيَكُنْ شَأْنُهُ الْخُشُوعَ وَالتَّدَبُّرَ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ. Hendaknya yang menjadi tujuan utama dia adalah menghadirkan rasa khusyuk dan mentadabburi setiap bacaan-bacaan yang akan dia baca. Artinya, sebelum membaca Al-Quran, persiapkan diri dengan maksimal untuk meraih predikat khusyuk dan mengerjakan amalan tadabbur semaksimal mungkin. Ini yang ingin beliau sampaikan. Menghatikan setiap ayat dari Al-Quran, mentadabburi setiap ayat dari Al-Quran. Ketika membaca ayat-ayat azab, bagaimana harus kita lakukan? Bagaimana ketika kita membaca dengan tentang ayat-ayat rahmat, ayat-ayat tentang nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah sebuah proses yang dinamakan tadabbur. Ahibati fillah azanallah wa iyyakum. Di dalam Al-Quran banyak sekali penjelasan tentang perintah untuk mentadabburi Al-Quran. Di dalam surat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka manusia ini yang diturunkan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak mentadabburi Al-Quran tersebut padahal diturunkan kepada mereka? Atau kenapa mereka tidak sampai pada derajat tadabbur tersebut? Apakah dikarenakan adanya sesuatu yang mengganjal di hati mereka, atau ada gembok yang menutup mereka dari tadabbur Al-Quran sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu? Kita semua sepakat, ahibati fillah, akhwati fiddin, bahwasanya Al-Quran itu di dalamnya terdapat obat untuk segala penyakit hati. Al-Quran itu kalau ditadabburi maknanya, kemudian diamalkan isinya, akan menjadikan seseorang menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sekarang, mengapa sebagian besar kita ketika sudah mulai membaca Al-Quran, bertahun-tahun baca Al-Quran, ikut halaqah-halaqah tasinul Quran, akan tetapi tidak tampak bekas dari bacaan Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita? Apa yang salah? Selama ini, toh, kita khatamkan Al-Quran setiap Ramadan, bahkan berkali-kali. 5 kali, 4 kali, 3 kali, bahkan sebagian dari kita menghatamkan Al-Quran setiap bulannya. Akan tetapi, kenapa tidak ada perubahan di dalam diri? Yang haram-haram masih saja ditentang. Yang dilarang masih saja dilakukan. Yang diperintahkan masih saja didalaikan. Masih mencari pengobatan-pengobatan hati di luar dari Al-Quran. Masih suka mendengarkan musik. Dengan dalih itu menenangkan, padahal Al-Quran itu sendiri adalah untuk menenangkan. Apa alasan kira-kira, ahibati fillah? Ternyata jawabannya adalah ketika kita tidak benar-benar mentadabburi Al-Quran. Karenanya, ini perintah, ini tuntunan, ini nasihat dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebelum memulai baca Quran, yuk hadirkan hati. Yuk berusaha untuk tadabbur. Capai derajat khusyuk itu, ahibati fillah. Ini yang ingin beliau sampaikan. Lalu bagaimana caranya? Insya Allah akan beliau sampaikan di paragraf-paragraf selanjutnya. Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibaca lafaz-lafaz dan hurufnya. Al-Quran itu diturunkan bukan hanya sebagai mukjizat begitu saja dibacakan oleh Rasulullah SAW di hadapan orang-orang kufar. Lalu Anda kira mengapa orang kufar tersebut banyak masuk Islam ketika mendengarkan ayat Al-Quran? Pertama, dikarenakan itu adalah mukjizat, dan yang kedua adalah karena mereka faham makna dari Al-Quran itu. Anda kira Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ingin masuk Islam, kemudian mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya,
hanya mendengar keindahan rima yang ada di dalam Al-Quran itu saja. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bisa demikian setelah taufik dari Allah, setelah hidayah dari Allah, adalah dikarenakan mereka orang-orang Arab pada saat itu adalah orang-orang yang mengerti bahasa Arab dan mengerti makna tersirat dari Al-Quran. Karenanya ancaman untuk orang-orang kufar, orang-orang yang faham bahasa Arab tersebut, kemudian menolak agama Islam akan lebih besar dibandingkan orang-orang yang tidak faham. Karenanya Abu Lahab menjadi musuh Islam yang diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dia faham maknanya, akan tapi menolak. Seharusnya ayat-ayat tadi bisa menggetarkan jiwanya, kemudian masukkan dia ke dalam Islam. Kalau benar-benar dia ingin beriman. Kan tapi kesombongan yang ada di dalam hatinya menjadikan dia menolak Islam. Banyak para sahabat yang masuk Islam dikarenakan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan sampai hari ini, Al-Quran itu tetap menjadi mukjizat. Sampai kapan tahu? Sampai hari akhir nanti, Al-Quran tetap akan menjadi mukjizat. Dari segala sisi. Mukjizat secara ilmiah, mukjizat secara bahasa, semuanya adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Untuk yang faham. Lalu mengapa sebagian dari kita bertahun-tahun sudah baca Quran, tapi tidak mengambil hikmah yang ada dalam Quran? Baru saja dia melafazkan ayat-ayat surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Setelah baca tersebut, dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baru saja dia melafazkan ayat-ayat dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Dia minta tolong sama jin. Minta tolong sama para dukun. Hanya lafaz-lafaz saja. Setiap hari dia katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap salat. Lebih dari 17 kali. Dalam satu hari dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, iyyaka na'bud. Tapi masih beribadah pada kuburan. Apa kiranya? Bukankah Al-Quran ini mukjizat? Yang sudah masukkan Islam jutaan orang dan dengan Al-Quran ini saja. Karena ini kalamullah. Ya, alasannya sebagian dari kaum muslimin mereka hanya membaca lafaz-lafaznya saja. Dengan catatan, kita tidak menyampingkan mukjizat Al-Quran untuk orang-orang yang tidak paham. Betapa banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lembutkan hatinya pada dia tidak paham sama sekali bahasa Arab. Tapi kita sedang berbicara masalah umum yang terjadi. Kita sedang berbicara tentang diri kita sendiri yang sudah ikut halaqah Quran, yang sudah duduk di majlis-majlis ilmu, setiap hari dilantunkan Al-Quran di hadapan kita. Tapi toh tidak ada bekasnya. Mana kira? Apa alasannya? Apa sebabnya? Ternyata sebabnya adalah kita kurang menghadirkan hati saat kita membaca ayat-ayat Allah. Memang kita akan berpahala ketika kita melafazkan huruf-huruf Al-Quran. Pahala dapat. Itu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Setiap huruf dibaca 10 pahala. Dilipat gandakan. Lipat gandakan. Tapi kita ingin mendapatkan hikmah terbesar dari turunkannya Al-Quran. Ternyata sebabnya adalah kita yang kurang menghadirkan hati. Ternyata sebabnya adalah ketika kita masih lalai dari mentadaburi Al-Quran. Ini nasihat penting yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini penting ahibadillah untuk kita. Jangan tembak orang. Ini tentang kita sekarang, beliau sedang menasihatinya. Sudah berapa tahun kita baca Quran? Sudah berapa tahun antum
masuk di halaqah-halaqah Quran. Tidak berubah. Ini nasihat untuk kita. Jangan tembak orang lain, ini untuk kita sendiri. Hari-hari kita baca Quran. Aku sudah berbekas. Walil insana ala nafsi basir. Setiap manusia tahu keadaan dirinya. Dan orang cerdas, man arafa qadra nafsi, adalah mereka yang tahu batasan dirinya dan kadar dirinya. Sehingga kalau dia lihat dirinya itu muqassir, lalai, dia akan meningkatkan setiap amalannya. Ini nasihat untuk kita. Kita semua. Ustazah kah anti? Musyrifah kah anti? 30 juz kah hafalan anti? Ini untuk anti. Sudah berapa banyak Quran yang merubah kita? Sudah berapa ayat yang kita lewati tanpa kita hayati dan hatikan? Semoga dengan nasihat yang akan beliau sampaikan ini, kita tergerak untuk tetap mempertahankan bacaan wirid kita dengan menambah waktu untuk mentadabburi Al-Quran. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyatakan, waddalailu alaihi, dan dalil-dalil menunjukkan perintah untuk mentadabburi Al-Quran sangat banyak dan tidak terbatas. Wa ashharu wa adhhar min an tudhkar, dan sudah ma'ruf dan sudah diketahui. Karena sudah ma'ruf dan diketahui, mungkin tidak lagi cocok untuk disebutkan, karena semua kita sudah tahu ayat memerintahkan untuk tadabbur dan khusyuk. Fahuwa al-maqsudul matlub. Tadabbur Quran inilah sesuatu yang diharapkan dari turunkannya Al-Quran. Wa bihi tansyarihus sudur. Hanya dengan mentadabburi Al-Quran sajalah hati-hati yang sempit akan menjadi lapang. Mata-mata yang sembab akan menjadi sumringah. Wa tastanirul qulub. Hati-hati yang gelap akan menjadi terang. Dengan apa? Tadabbur Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengatakan kepada kita, kepada orang-orang yang hatinya sedang sakit dengan segala macam penyakitnya, yang sedang tertimpa dengan berbagai macam penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran. Untuk orang-orang yang jiwa-jiwa yang bersedih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran. Untuk setiap jiwa yang sedang tertimpa musibah, kehilangan anak dan orang tua, afala yatadabbaruna Al-Quran. Pemuda-pemudi yang galau, menunggu jodoh yang tak kunjung datang, afala yatadabbaruna Al-Quran. Orang tua yang sempit karena rezekinya tidak kunjung dapat, afala yatadabbaruna Al-Quran. Kalau benar-benar ditadabburi, Al-Quran akan menjadi penghilang segala gundah. Dia akan menjadi oase di tengah padang pasir yang begitu tandus. Dia akan menjadi air dingin di tengah panas yang begitu terik. Dia akan menjadi penenang di saat kacau balaunya pikiran setiap manusia. Namun tidak cukup dengan membaca lafaz-lafaznya saja. Karena betapa banyak kita yang hanya membaca lafaznya saja, akan tetapi pikiran kita kosong dari apa ayat yang kita baca. Maka kuncinya satu. Afala yatadabbarun. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Quran? Fihi syifa'un lima fis sudur. Ada obat di Quran itu untuk hati-hati yang sedang sakit, untuk jiwa-jiwa yang sedang padam. Syifa'un lima fis suduri wa huda, kata Allah Subhanahu. Dan juga petunjuk yang akan mengeluarkan segala sesuatu dari masalahnya.
Masalahnya sekarang, kita tidak tahu. Kita tidak mau berusaha untuk memahami makna-makna Al-Quran. Terjemahan Al-Quran yang ada di rak-rak buku kita sudah berdebu. Terjemahan Al-Quran hanya dibuka Ramadan saja. Itu masalahnya. Itulah alasan mengapa kita tidak bisa mendapatkan keberkahan, mendapatkan bekas dari bacaan kita. Sebagian besar yang sudah paham bahasa Arab tidak mau membaca tafsirnya, mencukupkan dengan kepandaian bahasa Arabnya saja. Padahal kepandaian bahasa Arab tidak cukup untuk maknakan setiap ayat dari Al-Quran. Percaya. Kita terlalu sombong. Merasa bahwasanya lafaz-lafaz Al-Quran, huruf-huruf yang sudah kita baca setiap hari. Merasa dengan ini kita sudah meninggi. Seakan-akan dekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jauh panggang dari api. Quran mengatakan satu hukum, kita yang melanggar. Merintahkan satu perintah, kita yang meninggalkan. Sekali lagi, ini nasihat kita. Jangan tunjuk orang. Ini untuk kita. Falai tadabbarul Quran. Hadirkan hati ketika kita membaca Al-Quran. Ini adab terbesar. Ini persiapan terbaik seorang yang ingin baca Al-Quran ketika dia menghadirkan hatinya. Memposisikan dirinya di antara ayat itu. Bahwa setiap perintah adalah untuknya. Setiap larangan adalah untuknya. Sehingga ketika tadabbur ini sudah bisa kita capai kekhusyuan. Mari kita lanjutkan apa yang disampaikan. وقد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح. Mari kita lihat keadaan para salaf kita. Ini untuk Anda yang mengaku salafi. Ini untuk kita yang mengaku mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dan mengikuti metode para salaf. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menceritakan bahwa sebagian para salaf yatluna ayatan wahidah. Satu kali mereka membaca satu ayat dari Al-Quran. Yatadabbaruna. Mereka mentadabburi satu ayat itu. Wa yuraddidunaha. Dan mengulang ayat yang sama berulang-ulang kali. Sambil tadabbur. Dari malam sampai pagi. 1000 ayat, 100 ayat, satu ayat. Ditadabburi oleh mereka. Diulang-ulang. Kenapa? Karena mereka merasa ayat itu adalah ayat penting. Yang harus mereka pahami dan tadabburi. Karena mereka merasa bahwasanya ayat ini ditujukan untuk. Sehingga mereka senantiasa membaca dan terus membaca ayat yang sama. Mari kita sedikit permisalan. Mari kita sedikit permisalkan. Permisalan ini adalah permisalan untuk takrib, untuk mendekatkan pemahaman. Kita semua mungkin pernah muda.
Ya, sebagian masih muda, sebagian ibu-ibu sudah pernah muda. Mungkin antunan pernah sesekali atau dulu pernah di saat awal-awal menikah diucapkan kata-kata romantis oleh suami antunan. Misalnya, atau dulu di masa sekolah kecil dahulu ada cinta monyet yang saling berkirim surat. Kita tidak menghalalkan, akan tapi perasaan ini sebagian besar antunan mungkin merasakan, terutama orang-orang yang belum ada gawai-gawai seperti hari ini. Ketika dapat tuh surat, gimana perasaan? Itu surat dituliskan oleh orang yang saat itu kita kagum. Misalnya, surat itu saya yakin akan Antina baca sepanjang malam, semalam suntuk, dengan hati yang berbunga-bunga. Begitu pula mungkin sebagian kita yang hari ini sudah menikah. Ketika mendapatkan kalimat-kalimat romantis dari pasangan kita, itu pesan WA tuh dipin, dibintangin tuh, ditaruh di atas, kalau bisa di copy paste, di screenshot, apa? Dan senantiasa dilihat dan diulang-ulang. Terasa kegembiraan di hati ketika membaca kalimat-kalimat itu. Kenapa? Rasa cinta. Kebahagiaan yang hadir di saat membaca kalimat-kalimat tersebut. Padahal itu kalimat-kalimat dari makhluk yang bisa jadi dusta. Sedangkan Al-Quran adalah kalamullah. Waman asdaqu minallahi qila. Dan tidak ada perkataan yang paling jujur melainkan dari Rabb yang paling tinggi, yang paling mulia. Karenanya para salaf berulang kali mengulang ayat-ayat tersebut. Cinta. Sebagian dari mereka lagi ada yang baca satu ayat tentang adab, lalu menangis. Karena itu surat untuk dia rasa. Karena itu ayat untuk dia. Dia tadabburi itu ayat. Difahami maknanya. Kalau ada tentang adab, dia pelajari apa sebab-sebab adab tersebut. Bahkan sebagian yang lain sebagaimana diceritakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di sini, waqad sa'iqa jama'atun minas salafi 'inda al-qira'ah. Sebagian para salaf ada yang pingsan di saat membaca Al-Qur'an. Sedang mentadabburi Al-Qur'an karena rasa takut yang luar biasa. Tidak cukup sampai di sana. Wa mata jama'atun halal qira'ah. Sebagian lagi dari mereka ada yang mati, wafat. Rasa gemetar yang begitu luar biasa bisa membaca Al-Quran. Karena mereka paham maknanya. Ini keadaan para salaf. Pertanyaannya, di mana kita dibandingkan mereka? Di mana usaha kita untuk memaknai dan menghatikan setiap ayat Al-Quran? Balil insan ala nafsi basirah. Setiap manusia paham dengan kadar dirinya. Maka perhatikan. Diriwayatkan dari Bahas bin Hakim bahwasanya Zurarah bin Aufa, seorang tabi'in rahimahullah, mengimami salat fajar. Kemudian dia membaca ayat
sampai pada ayat faida nukira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir, yang bercerita tentang dahsyatnya keadaan hari kiamat. Apa yang terjadi tentang Zurarah ini? Kharra mayyita, terjatuh lalu wafat karena rasa takut yang luar biasa. Qala Bahz bin Hakim yang meriwayatkan cerita ini, wa kuntu fi man hamalah, dan aku termasuk orang-orang yang menggotong Zurarah ini ketika dia tersungkur wafat. Wa kana Ahmad bin Abi al-Hawari wa huwa rihantus Syam, seorang ulama yang bernama Ahmad bin Abi al-Hawari, seorang ulama di negeri Syam. Kama qala Abu al-Qasim al-Junaid rahimahullah, sebagaimana diceritakan oleh Abu al-Qasim al-Junaid, idza quri'a indahu al-Qur'an yasiq wa yas'al, ketika dibacakan di sisinya Al-Qur'an dia akan bergetar, teriak, kemudian pingsan. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, ini keadaan para salaf. Dikarenakan mereka benar-benar tadabburi Al-Quran. Akan tetapi jangan stop mendengarnya sampai di sini. Ada satu permasalahan yang harus sama-sama kita ketahui. Kaidah yang harus sama-sama kita pegang adalah segala bentuk ibadah, segala bentuk reaksi ibadah harus berkesesuaian dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya turunkan, yang disalahkan. Keadaan para salaf ini, yang ada yang teriak, kemudian ada yang pingsan, bahkan ada yang sampai wafat, ini tidak dibenarkan 100% oleh para ulama. Bahkan sebagian dari mereka diperingatkan dari perbuatan mereka tersebut, yang teriaklah, yang kemudian pingsanlah dan sebagainya. Walaupun yang menjadikan itu terjadi adalah rasa takut mereka, rasa paham dan tadabbur mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Akan tapi tetap yang terbaik adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW? Para sahabat menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW bahwasanya ketika beliau membaca Al-Quran akan terdengar gemuruh dari dadanya karena menahan tangis. Artinya beliau tidak mengeluarkan dan berusaha teriak-teriak ketika tangis, ketika membaca ayat Al-Quran. Tidak demikian. Dan inilah petunjuk yang terbaik. Maka jangan sampai dikira bahwasanya menangis, teriak, kemudian pingsan, kemudian gemetaran ketika membaca Al-Quran itu adalah bagian dari khusyuk. La. Khusyuk itu tentang permasalahan hati dengan apa yang sedang kita baca. Jangan sampai mengira ketika kita tadi bacakan tentang kisah-kisah para salaf yang sampai wafat dan sebagainya, ini adalah bentuk yang tertinggi dari khusyuk. Nah, bukan demikian. Khusyuk itu masalah hati. Seberapa besar pemahaman kita terhadap ayat yang kita baca. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini pula yang diajarkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan sebagian besar para sahabat ketika ingin menangis, mereka menutup wajah mereka, tidak menampakkan tangis, berusaha menahan tangis yang ada di dalam dada. Tujuannya apa? Selain menghadirkan rasa yang khusyuk tersebut di dalam hati, kemudian menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan amalan. Ini yang mereka inginkan. Dan inilah contoh yang terbaik disampaikan oleh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Karenanya di paragraf-paragraf selanjutnya kita akan baca beberapa pengingkaran
para ulama terkait apa yang terjadi oleh sebagian para salaf. Yang perlu kita tekankan akhil ahibati fillah, yang menjadi pedoman kita adalah salaf kita yang pertama, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perbuatan sebagian para salaf tidak menjadikan satu perbuatan tersebut adalah sebuah sunnah atau perintah yang harus kita ikuti. Ini sebagian para salaf. Sebagian para salaf kita diceritakan ada yang menangis, ada yang teriak, dan sebagainya ketika baca Quran karena rasa takutnya. Ini bukan petunjuk. Ini bukan pertanda itu sesuatu yang baik. Yang terbaik adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Karena yang disebutkan di sini keingkaran beberapa para ulama, dan ini adalah pendapat yang terkuat dan yang kita kuatkan, bahwasannya perbuatan-perbuatan ini demikian yang teriak, karena sebagian besar kita mungkin ada, sebagian besar mungkin pernah mendengar orang ketika baca Quran dia teriak dan sebagainya, ya, merasa bahwasanya itu bentuk khusyuknya dan sebagainya. Itu ada satu pemahaman yang keliru dan tidak tepat. Ini sisi yang harus sama-sama kita perhatikan agar jangan sampai kita ketika kita membaca kisah-kisah ini kita mengira bahwasanya itu adalah petunjuk yang terbaik ketika membaca Al-Quran. Ahibati fillah sallallahu iyyakum. Di pasal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menutup dan memungkasi pasal ini dengan menyatakan beberapa obat untuk hati yang sedang sakit. Dawa'ul qalbi khamsatu asya. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur. Bahwasanya ada 5 perkara yang menjadi obat dari hati. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kemudian yang kedua, kosongnya perut, artinya tidak kekenyangan. Wa qiyamul lail, kemudian qiyamul lail, salat malam dan tahajud dan sebagainya. Yang keempat adalah tadarru' inda sahar. Kemudian merintih, berdoa dan minta di sepertiga malam terakhir. Pemujalasatus salihin. Dan juga diantara obat hati adalah berteman dengan orang-orang yang saleh. Ini dia pasal yang ingin disampaikan oleh Imam An-Nawawi Ta'ala tentang pentingnya menghadirkan hati, pentingnya menghadirkan rasa khusyuk dan tadabbur di dalam sebelum kita membaca Al-Quran. Pertanyaannya di akhir pasal ini adalah bagaimana cara kita meraih khusyuk tersebut dan bagaimana proses tadabbur itu bisa kita lakukan. Insyaallah Ta'ala Al-Imam An-Nawawi Ta'ala akan menjelaskan cara-caranya dan tips-tipsnya pada pasal-pasal yang selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari atau catatan-catatan dari Imam An-Nawawi taala yang barusan kita baca menjadi penyemangat kita untuk senantiasa belajar dan terus belajar agar sampai kepada derajat bisa mentadabburi makna-makna dari Al-Quran. Kami cukupkan sesi materi pada petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni pembicara, merahmati Imam An-Nawawi rahimahullah taala dan juga para ulama seluruhnya dan juga seluruh kaum muslimin. Kami mohon maaf atas keterlambatan dan kami mohon maaf sekali lagi karena tidak ada sesi tanya jawab pada petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kesempatan tersebut di lain kesempatan. Bismillah taala. Kami terima kasih jazakumullahu khairan kepada siapa saja yang punya andil dalam terselenggaranya kegiatan ini. Kami mohon izin undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.